240 octa-core yang bikin performa CPU-nya ini naik 70% dan performa GPU-nya naik 60% dari sebelumnya. Jadi sebagai smartphone pertama yang pakai Snapdragon 460, Oppo A53 ini nggak bisa diremehin. Halo semua, kembali sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno dan ini adalah Oppo A53 ya. Dan sebelum gue bahas gimana performa smartphone ini, kita bahas dulu beberapa aspek penting dari Oppo A53 ini, mulai dari desainnya. Jadi secara desain smartphone ini termasuk compact ya, tebalnya 8,4 mm dengan berat 186 gram dan di setiap sisinya guys ini lengkung 3D curve yang bikin HP ini nyaman ya digenggamnya. Ukurannya cenderung ramping dan memanjang dengan layar Neo Display 6,5 inch dan ada notch kecil ya di kiri atas ini. Kalau kita perhatikan di cover belakangnya, ini polikarbonat berfinishing glossy yang bergaya glass. Jadi untuk warna yang fancy blue, ini warnanya cakep ya dengan gradasi silver ke biru. Jadi di atas lebih silver dan ke bawah semakin biru guys. Kemudian ada fingerprint sensornya di belakang sini dengan kecepatan deteksi yang udah cukup cepat. Dan untuk smartphone dengan baterai gambot 5000 mAh, desain Oppo A53 ini termasuk ringkes ya, dan nyaman juga digenggam satu tangan. Dan sebenarnya selain warna yang fancy blue ini, dia masih ada pilihan warna lain ya, kayak misalnya ada electric black juga. Untuk kamera, di belakang ada triple kamera dengan kombinasi 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel makro kamera, dan 2 megapiksel depth kamera guys, lengkap dengan LED flashnya. Dengan kombinasi ini kita bisa ambil foto sampai 6 kali digital zoom, kemudian bisa ambil foto bokeh juga dan juga bisa foto makro. Ada juga mode expert ya untuk mengatur manual ISO, kemudian white balance dan pengaturan yang lainnya. Dan seperti biasa di fitur kamera Oppo ini selalu ada filter ya dengan berbagai pilihan style. Cuman kalau kalian cari fitur kayak AI color portrait di Oppo Reno 4 ini masih belum ada di Oppo A53 ini guys. Dan berikut ini beberapa contoh hasil jepretan kamera belakang dari smartphone ini. Untuk kamera selfie ini ada 16 megapiksel kamera dengan fitur AI beautification, ada smart touch up dan tingkat beautification-nya ini bisa kita ubah ya sesuai dengan keinginan guys. Dan berikut ini beberapa contoh hasil jepretan kamera selfie-nya. Nah, karena banyak yang penasaran sama performanya, sekarang langsung aja kita bahas performanya dari Oppo A53 ini. Jadi smartphone ini pakai Snapdragon 460 dengan 4GB RAM dan 64GB storage. Plus ini yang menarik, dia udah didukung sama layar 6,5 inch Neo Display dengan 90Hz refresh rate dan 120Hz touch sampling rate, serta ada juga dual stereo speaker ya. Jadi di bawah sini dan juga di atas sini speakernya ada combo guys. Dan kombinasi ini ternyata punya andil besar ya di experience kita saat menikmati smartphone ini. Jadi waktu gua coba buat aktivitas harian, semua tampilan berasa smooth ya. Scroll waktu browsing, kemudian scroll di sosmed, scroll menu dan aplikasi, ini feel-nya jadi lebih mulus ya dengan 90Hz refresh rate ini. Dan performanya untuk harian udah responsif, jadi buat multitasking juga lancar guys, dan gak ada masalah ya untuk performa kalau untuk penggunaan harian. Dan kalau buat gaming, ini buat main game PUBG maksimal kita bisa main di settings grafis balance dengan frame rate medium. Dengan style grafis klasik dan anti-aliasing on, ini kita bisa main dengan mulus di Oppo A53 ini. Kalian bisa lihat sendiri gimana tampilan grafisnya ya kalau main di setting ini. Dan untuk naik kendaraan juga udah mulus ya di setting ini. Jadi kalau kalian suka main PUBG, bisa main di Oppo A53 ini. Kalau untuk Call of Duty Mobile, ini kita bisa main maksimal di graphic quality very high dengan frame rate juga very high. Atau kalau rekomendasi gua ya, kalian maksimalin aja frame rate-nya dan main di graphic quality high dengan frame rate max, karena experience-nya juga jadi lebih mulus guys. Dan dengan 90Hz refresh rate serta 120Hz touch sampling rate-nya, ini experience gamingnya
ini makin berasa smooth ya di tampilan layarnya ini dan juga makin responsif. Terus karena dia juga punya dual stereo speaker ya, satu di bawah, satu di atas. Ini meskipun speaker yang bawah guys ketutup jari ya, kalau kita lagi main game, speaker yang atas ini tetap bisa ngeluarin audionya. Jadi ini cukup handy ya kalau kita lagi main game tanpa menggunakan headset. Dan karena notch-nya ada di pojok kiri atas dari layar ya, kalau kita main game dalam posisi landscape ini notch-nya tersembunyi ya, ketutup sama tangan, jadi feel-nya kayak kita lagi main game di smartphone dengan layar yang benar-benar full. Itu untuk real performance-nya guys, waktu dipakai sehari-hari dan juga dipakai buat gaming, dan menurut gua udah oke ya kalau untuk performanya ini. Dan kalau kita pakai buat nikmatin konten multimedia di layar 6,5 inch ini udah berasa luas ya, jadi buat nonton YouTube atau streaming Netflix ini udah lega, dan dengan resolusi HD Plus ini udah cukup lah ya untuk nampilin video ataupun film dengan jelas. Kalian bisa lihat aja sendiri gimana tampilannya dan juga performa layar dari Oppo A53 ini saat dipakai untuk menikmati konten multimedia guys. Dan untuk dual stereo speakernya udah teroptimasi juga dengan Direct 2.0. Ini kualitas audionya udah better ya dari banyak speaker mayoritas smartphone lainnya guys, dan terdengar kencang sih ya, yang paling kerasa dan juga agak terasa imersif waktu dipakai buat dengerin musik. Untuk platformnya Oppo A53 ini dia menggunakan ColorOS 7.2 ya yang berbasis Android 10, dan seperti biasa ada banyak banget fitur di ColorOS 7.2 ini, termasuk juga app cloner buat yang pengen pakai dual messenger misalnya, ada juga game space untuk optimasi gaming ya, dan ada split screen juga kalau pengen buka dua aplikasi sekaligus secara set by set. Dan baterainya sendiri dia berkapasitas 5000 mAh guys, jadi udah besar, yang disupport juga ya sama beberapa fitur di ColorOS 7.2 ini untuk lebih menghemat baterai. Misalnya ada power saving mode, kemudian ada super power saving mode, dan ada sleep standby optimization juga. Jadi Oppo A53 ini emang kayak didesain biar baterainya awet dan bisa dipakai dalam waktu lama tanpa sering-sering ngecas. Dan untuk chargingnya sendiri udah dilengkapi dengan 18 watt fast charge, jadi untuk proses chargingnya nggak terlalu lama juga. Oke, jadi itu dia review dari Oppo A53 yang bisa gue bagiin hari ini. Kalau bisa gue simpulin, ini HP yang nggak bisa diremehin ya, baik dari sisi performa ataupun experience-nya. Dan menurut gue ini cocok buat kalian yang pengen smartphone dengan tampilan layar yang smooth dan baterai besar di harga yang masih reasonable ya. Jadi saat ini Oppo A53 ini dijual seharga Rp2.499.000, dan link pembeliannya bisa kalian dapetin di deskripsi video ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat ya seputar HP ini, boleh banget buat kalian sampaikan di kolom komentar. Gua Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.